Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Stikes Mandala Waluya Kendari dari kelas B4 Farmasi akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 5. Nama saya Nurbayanti dan saya Faustina Salasa. Di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang lain. Yang pertama itu ada Mustawakal Masempo, Nurul Hidayah, Nirwana, dan Wahyu Jaya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekan sistem saraf pusat. Pendekan sistem saraf pusat adalah senyawa yang dapat menghambat aktivitas sistem saraf pusat. Di sini terdapat penggolongan pendekan sistem saraf pusat atau SSP. Berdasarkan efek farmakologisnya, terdapat 5 bagian. Yang pertama, anestetika sistemik, kedua, sedativa dan hipnotika, ketiga, relaksan pusat, keempat, obat antipsikotik, dan yang kelima, obat anti kejang. Di sini kelompok 5 ditanggungjawabkan untuk menjelaskan apa itu relaksan pusat. Di sini terdapat pengertian relaksan pusat. Relaksan pusat adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat dan menimbulkan relaksasi otot rangka atau otot bergaris. Selanjutnya, kegunaan. Golongan ini digunakan sebagai pertama, meningkatkan relaksasi otot rangka, kedua, pada keadaan kekejangan atau spasma, dan yang ketiga, untuk pengobatan tetanus. Relaksan pusat juga berguna untuk membantu istirahat, fisioterapi, dan mengurangi berbagai keluhan akibat kekejangan otot rangka. Banyak obat-obat relaksan otot yang mempunyai efek farmakologis lain seperti sedatif, hipnotik, antipsikotik, dan anksiolitik. Kemudian efek samping dari relaksan pusat. Pertama, mengantuk, lesu, pusing, dan penglihatan kabur. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi yang tadi. Di sini ada mekanisme kerja dari relaksan otot rangka. Di sini relaksan otot rangka itu bekerja secara sentral pada otak dan saraf tulang belakang. Nah, turunan dari propandiol itu seperti mefenisin dan golongan lainnya, seperti ada chlormetazonon dan clozoxazon yang bekerja dengan memblok atau memperlambat transmisi rangsangan saraf sinaptik internunsial pada saraf tulang belakang, kemudian pada batang otak dan talamus ataupun basal ganglia. Nah, di sini yang kedua ada baclofen yang bekerja sebagai antagonis neurotransmitter pada reseptor GABA. Beberapa relaksan otot itu bekerja pada perifer penghubung saraf otot yang dinamakan sebagai curare mimetik. Nah, adapun contohnya sendiri itu ada Antracurium basilat atau Antricum, kemudian ada suksametonium klorida, atau kan struktur kimianya relaksan pusat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada turunan propandiol, yang kedua ada turunan benzodiazepin, dan yang ketiga ada golongan lain-lain. Ini yang pertama ada turunan propandiol. Nah, turunan propandiol itu merupakan senyawa turunan yang disintetis dalam usaha mencari senyawa dengan efek relaksasi otot yang ideal. Di antaranya modifikasi pada inti aromatik dari senyawa induk 3-froksi 1,2 propandiol atau yang dikenal dengan antodin. Nah, dari tabel di samping dapat kita lihat bahwa substitusi gugus-gugus metil, metoksi, dan klorida pada inti aromatik dapat meningkatkan aktivitas obat. Nah, substitusi pada posisi orto itu pada umumnya menimbulkan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan substitusi pada posisi meta ataupun para. Nah, substitusi gugus-gugus amino, hidroksil,
hidroksimetil, kemudian karboksi. Itu secara umum menurunkan aktivitas dari antodin sendiri. Kemudian lanjutan dari penjelasan tadi, di sini ada turunan propandiol. Yang pertama kali digunakan sebagai relaksan otot rangka adalah 3 O-toksi 1,2 propandiol atau yang dikenal dengan mefenisin. Nah, mefenisin itu mempunyai masa kerja singkat karena mempunyai gugus hidroksil di ujung yang mudah mengalami metabolisme, yaitu mudah dioksidasi menjadi turunan asam yang tidak aktif. Nah, kemudian itu kadar plasma tertinggi mefenisin itu mencapai 30 menit setelah pemberian oral. Nah, oleh karena itu dibuat analog prak obatnya, yaitu turunan karbamat, untuk melindungi gugus farmakofor tersebut sehingga masa kerja obat menjadi lebih lama. Seperti pada tabel dapat dilihat ada obat metakarbamol dan kloromfenisin karbamat. Nah, kadar plasma tertinggi dari metakarbamol itu dicapai dalam kurang lebih 1 jam setelah pemberian oral. Nah, sedangkan dari kloromfenisin karbamat sendiri itu kadar plasma tertinggi dicapai kurang lebih dari 2 jam. Nah, metakarbamol itu menimbulkan efek samping seperti mengantuk, pusing, hipotensi, serta menimbulkan retensi urea dan asidosis. Nah, dapat dilihat juga pada tabel di situ ada obat dari kloromfenisin karbamat. Obat ini cepat diabsorpsi dalam saluran cerna. Kadar serum tertinggi dicapai dalam 1-3 jam setelah pemberian oral dengan waktu paru kurang lebih 3,5 jam. Kemudian di sini pada tabel 8.8 itu terlihat bahwa dari penelitian itu diketahui bahwa inti aromatik tidak diperlukan untuk aktivitas atau bukan gugus dari farmakofor. Nah, oleh karena itu dibuat analog meprobamat pada seri alifatik untuk memperpanjang aktivitas dari relaksasi otot. Pada tabel dilihat bahwa meprobamat ini walaupun mempunyai aktivitas relaksasi otot sedikit lebih kecil dibandingkan dengan mefenisin, tetapi masa kerja dari meprobamat ini lebih lama, berkisar antara kurang lebih 8-10 kali, dengan waktu paru plasma kurang lebih dari 11 jam. Nah, meprobamat juga itu mempunyai efektivitas sebagai penekan sistem saraf pusat dan mempunyai dosis yang besar. Kemudian menimbulkan efek sedasi sehingga dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan emosi dan mengontrol hipereksibilitas. Kemudian meprobamat ini sendiri relatif aman dan tidak menimbulkan efek samping yang terlalu serius. Setelah turunan propandiol, yang kedua ada turunan benzodiazepin. Turunan ini adalah obat pilihan yang banyak digunakan sebagai sedatif hipnotik karena mempunyai efikasi dan batas keamanan lebih besar dibanding turunan sedatif hipnotika lain. Yang pertama, klordiazepoksid HCl, yang kedua klorazepat dipostasium, yang ketiga diazepam, keempat flurazepam HCl, kelima lorazepam, dan yang keenam oxazepam. Adapun mekanisme dari turunan benzodiazepin ini yakni dengan cara menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan terjadi deaktivasi korteks cerebral. Nah, turunan ini dapat mengikat reseptor khas di otak dan dapat meningkatkan transmisi sinaptik GABAergic. Nah, caranya itu dengan aminobutirik yang meningkatkan pengaliran klorida pada membran postsinaptik dan dapat juga menurunkan
Nah, di sini turunan ini terbagi menjadi dua, yakni ada turunan 1,4 benzodiazepin 4 oksida, dan yang kedua ada turunan 1,4 benzodiazepin 4 on. Nah, turunan yang kedua ini pula terbagi menjadi dua, ada sedatif dan hipnotik. Nah, sedatif ini dan hipnotik ini obatnya itu dapat dilihat pada slide sebelumnya, yakni di sini ada klordiazepoksid HCl. Ini merupakan contoh-contoh dari turunan yang kedua tadi, yaitu turunan 1,4 benzodiazepin 4 on. Nah, kemudian yang ketiga setelah turunan benzodiazepin tadi ini ada golongan lain-lain. Nah, contoh dari golongan lain-lain ini seperti ada klormezanon, kemudian ada klorzoxason atau yang kita kenal dengan Solaxin. Kemudian yang ketiga ada baclofen atau lioresal. Kemudian yang keempat ada epirozon HCl atau Mional. Nah, yang pertama di sini yang saya akan bahas adalah contoh yang pertama, klormezanon. Nah, klormezanon ini selain sebagai relaksan otot rangka, juga mempunyai efek penekanan sistem saraf pusat yang ringan sehingga digunakan pula untuk pengobatan ketegangan dan kecemasan. Dan, dari klormezanon ini absorpsinya pada saluran cerna sangat cepat dan kurang lebih antara 50% obat diikat oleh protein plasma. Nah, kemudian kadar plasma tertinggi itu dicapai antara 2-4 jam setelah pemberian oral, dan waktu paru itu selama 20-30 jam. Dosisnya itu berkisar antara 250 mg. Yang kedua ada klorzoxason atau yang kita kenal dengan Solaxin. Obat ini dapat menekan transmisi refleks polisinaptik secara kolektif, tidak mempengaruhi jalur monosinaptik, dan efek pada batang otak sangat kecil. Nah, absorpsi obat ini pada saluran cerna sangat cepat. Kemudian kadar plasma tertinggi dicapai dalam 0,7 jam setelah pemberian oral. Waktu ini cukup cepat. Dengan waktu paru itu antara 1 jam, kemudian dosisnya itu berkisar 200 mg 3-4 hari. Pada contoh dari golongan lain-lain, di sini ada obat baclofen, mungkin dapat dilihat strukturnya itu pada gambar. Di sini dia mempunyai struktur kimia yang analog dengan GABA dan dapat menyebabkan relaksasi otot dengan cara menekan transmisi refleks mono dan polisinaptik serta dengan menghambat kerja interneuron. Nah, adapun absorpsi pada saluran cerna ini cukup cepat dan kurang lebih antara 30% obat ini diikat oleh protein plasma. Nah, kadar plasma tertinggi ini dicapai dalam 2 jam setelah pemberian oral juga, dengan waktu paru plasma antara 2-4 jam dengan dosis miligram selama 3 hari. Nah, kemudian ada obat yang terakhir atau yang keempat ada epirozon HCl atau yang dikenal dengan Mional. Obat ini selain sebagai relaksan otot dan vasodilator, epirozon ini juga mempunyai efek penekan sistem saraf pusat dan dapat bekerja pada otot polos. Nah, dosis dari epirozon ini antara lain 50 mg selama 3 hari. Nah, itulah materi dari kami berdua mengenai relaksan pusat. Semoga bermanfaat bagi proses pembelajaran nantinya. Saya akhiri dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.